Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Mahmudi, jurusan Perkebunan semester 6 Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video tentang penyuluhan dengan judul Teknik Pemupukan pada Tanaman Kopi. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan dalam kegiatan penyuluhan, yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah materi kegiatan. Materi kegiatan dibuat berdasarkan permasalahan ataupun kebutuhan yang dihadapi oleh petani. Yang kedua adalah metode penyuluhan. Metode penyuluhan dibuat berdasarkan karakteristik petani itu sendiri, di mana saya menggunakan metode ceramah dan diskusi. Kemudian yang ketiga adalah media penyuluhan. Media penyuluhan digunakan untuk mempermudah dalam penyampaian penyuluhan ataupun pesan yang ingin disampaikan. Nah, media sendiri ada 3, yaitu media cetak, media elektronik, dan juga media sesungguhnya seperti ada peraga. Nah, di sini saya menggunakan metode media yaitu menggunakan brosur. Nah, dengan menggunakan brosur ini saya harapkan dapat menyampaikan pesan secara baik dan dapat diterima oleh petani itu sendiri. Ya, baiklah, inilah video dari saya. Mari kita saksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu petani sekalian yang mana telah hadir di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah SWT, karena sampai pada siang hari ini, detik hari ini, kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di tempat yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan. Berikutnya, salawat berangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, karena kata pepatah pernah mengatakan tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diki Mahmudi, merupakan mahasiswa jurusan Perkebunan semester 6 Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Nah, adapun tujuan dan maksud saya di sini yaitu akan melakukan penyuluhan, di mana penyuluhan saya berjudul dengan teknik pemupukan pada tanaman kopi. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, berbicara mengenai pupuk, tentu bapak dan ibu-ibu sekalian sudah mengetahui apa itu pupuk. Jadi, pupuk adalah suatu bahan atau material yang di dalamnya terkandung 1 atau lebih unsur hara yang berguna untuk sebagai nutrisi pada tanaman. Nah, kemudian pupuk juga terbagi menjadi 2, ibu-ibu dan bapak-bapak, yaitu pupuk organik dan juga anorganik. Nah, pupuk organik adalah pupuk yang dibuat berdasarkan dari bahan-bahan alami, contohnya dari kotoran hewan, kemudian bisa juga dari sisa-sisa tanaman. Yang kedua, yaitu pupuk anorganik, adalah pupuk yang sengaja dibuat dari bahan-bahan kimia. Contohnya adalah pupuk urea, kemudian pupuk PCR, pupuk ZA, dan pupuk yang lainnya. Seperti itu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian apa sih manfaat dari kita melakukan pemupukan pada tanaman kopi? Jadi, manfaat yang pertama yaitu
dengan melakukan pemupukan, yaitu memperbaiki tanaman. Jadi dengan kita melakukan pemupukan, tanaman akan menjadi lebih baik dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian yang kedua, dengan melakukan pemupukan akan meningkatkan hasil dan juga kualitas atau mutu pada kopi itu sendiri, di mana dapat kita bandingkan antara kopi yang dilakukan pemupukan dan yang tidak. Karena ketika kita melakukan pemupukan, maka nutrisi pada tanaman kopi kita akan selalu tersedia, sehingga proses tanaman tersebut untuk berbuah jadi meningkat dan juga tanaman akan lebih berkualitas atau bermutu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian dalam pemupukan yang paling penting adalah kita harus mengetahui teknik atau cara pemupukan itu sendiri. Jadi, dalam pemupukan kita harus menggunakan prinsip 4T. Nah, apa itu 4T? Jadi, 4T adalah kepanjangan dari 4 tepat. Di mana 4 tepat itu ada tepat jenis, tepat dosis, kemudian tepat cara, dan juga tepat waktu. Seperti itu Bapak-bapak. Nah, adapun penjelasan dari prinsip 4T tadi, yaitu yang pertama Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yaitu tepat jenis. Artinya, ketika kita melakukan pemupukan, kita harus mengetahui jenis pupuk apa yang tepat untuk tanaman kopi kita. Misalnya, tanaman kopi kita membutuhkan pupuk nitrogen, kita bisa menggunakan pupuk seperti urea. Kemudian yang kedua, tepat dosis. Artinya, ketika kita melakukan pemupukan itu harus sesuai rekomendasi. Biasanya atau pada umumnya yaitu berdasarkan Pusat Koka atau Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Di situ terdapat dosis, umur, jadi umur sekian berapa pupuk yang harus kita berikan. Nah, kemudian yaitu tepat waktu. Artinya, dalam proses pemupukan kita harus mengetahui waktu yang tepat untuk melaksanakan pemupukan, di mana pada umumnya yaitu pemupukan dilakukan di awal dan di akhir musim hujan. Selanjutnya yaitu 4 tepat cara atau tepat sasaran. Jadi dalam hal ini yaitu kita harus dapat meletakkan ataupun cara kita dalam memupuk harus tepat, di mana cara pemupukan ada 3 hal, yaitu pemupukan dengan cara ditebar, kemudian pemupukan secara dikocor dengan menggunakan air, dan juga pemupukan dengan cara dibenam, yaitu kita membuat lubang kemudian kita tutup menggunakan tanah. Nah, untuk pemupukan pada tanaman kopi sendiri yaitu dengan metode pemupukan dengan metode dibenam. Jadi kita membuat lingkaran ini berjarak 7-5 sampai dengan 1 cm dari pokok pohon. Jadi kita buat lingkaran dengan kedalaman lubang 3-5 cm, kemudian kita tebar, setelah itu kita tutup. Baik, mungkin kira-kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada saran, pertanyaan ataupun tanggapan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya pada Bapak Mimin. Jadi, mengapa dalam proses pemupukan kita harus membuat lubang melingkar pada tanaman kopi? Jadi yang pertama, dengan kita membuat lubang melingkar pada tanaman kopi, yaitu mencegah terbawanya arus oleh air ketika hujan. Di sisi lain juga daerah tanaman kopi yaitu berada di ketinggian minimal 500 meter di atas permukaan air laut, sehingga hal itu sangat mudah dalam proses terbawanya arus karena daerah yang berbukit. Dan yang kedua yaitu untuk mencegah terjadinya penguapan pada pupuk itu sendiri, seperti pupuk
nitrogen. Ketika kita tidak lakukan penutupan pada alur, maka akan mengalami penguapan, sehingga pupuk yang kita berikan tidak menjadi optimal dan dapat terbuang sia-sia. Seperti itu, Pak. Baik, demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah dia video penyuluhan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.